Ketegangan ini memang bermula sudah lama dan terus berlarut. Pasukan TNI yang tergabung dalam misi kemanusiaan di Gaza terus berupaya menjaga keamanan dan menyalurkan bantuan bagi warga sipil yang menjadi korban konflik berkepanjangan antara Israel dan kelompok bersenjata Palestina. Keberadaan TNI di wilayah tersebut mendapat sambutan hangat dari masyarakat Gaza. Bahkan banyak warga setempat yang menaruh hormat pada Indonesia karena dianggap tulus membantu tanpa kepentingan politik. Namun bagi pihak militer Israel, kehadiran Indonesia dianggap mengganggu. Israel beberapa kali menuding bahwa pasukan TNI telah melewati batas kewenangan mereka dan ikut mencampuri urusan militer di wilayah konflik. Tuduhan tersebut tidak hanya disampaikan melalui jalur diplomatik, tetapi juga lewat pernyataan keras yang dikeluarkan oleh salah satu jenderal IDF dalam sebuah video yang kini viral di media sosial. עם כניסתי לתפקיד אמרתי שאנחנו נמצאים בתקופה גורלית להסרת איום קיומי. במשך שנים בונים האיראנים תוכנית ברורה להשמיד את מדינת ישראל. בחודשים האחרונים תוכנית זו הגיעה לנקודת אל-חזור, בה הכוונות התגבשו לכדי יכולות ממשיות. יצאנו למערכה כשברשות איראן כ-2,500 טילי קרקע בקצב ייצור גבוה, כך שלפי הערכות בתוך כשנתיים היו צפויים להיות ברשותם כ-8,000 טילים. Rekaman video ancaman tersebut cepat menyebar ke berbagai platform media internasional. Banyak media dari Timur Tengah, Asia hingga Eropa menyoroti isi pernyataan sang jenderal. Dalam potongan video berdurasi sekitar 2 menit, sang jenderal mengatakan bahwa Israel akan memberikan pelajaran kepada negara manapun yang berani mencampuri urusan militernya, termasuk Indonesia. Kalimat tersebut sontak menimbulkan kecaman keras. Bagi banyak orang, ancaman terhadap Indonesia dianggap sebagai tindakan provokatif yang tidak seharusnya dilakukan oleh seorang petinggi militer. Bahkan beberapa analis menilai ucapan jenderal itu bisa memperburuk hubungan diplomatik Israel dengan negara-negara dunia yang selama ini masih menaruh simpati terhadap Palestina. Tak lama setelah video itu viral, pihak militer Israel langsung memberikan klarifikasi resmi. Mereka menyebut bahwa video tersebut dipotong dan keluar dari konteks. Namun publik internasional sudah terlanjur menilai bahwa pernyataan tersebut adalah bentuk arogansi militer Israel terhadap negara yang dikenal cinta damai seperti Indonesia. Di sisi lain, ujaran ancaman dari jenderal Israel tersebut justru berbalik menjadi gelombang dukungan besar bagi Indonesia. Sejumlah negara di Timur Tengah termasuk Mesir, Qatar, dan Turki menyatakan solidaritas terhadap langkah Indonesia dalam membantu rakyat Palestina. Bahkan organisasi internasional seperti PBB dan Organisasi Kerjasama Islam OKI turut memberikan pernyataan resmi bahwa setiap negara memiliki hak untuk berpartisipasi dalam misi kemanusiaan, selama itu dilakukan sesuai dengan hukum internasional. Pihak Al Jazeera, media asal Qatar, juga menyoroti keberanian pasukan Indonesia yang tetap menjalankan misi mereka di tengah tekanan militer Israel. Mereka menilai bahwa kehadiran Indonesia di Gaza menjadi simbol solidaritas dunia Islam terhadap penderitaan rakyat Palestina. Setelah video tersebut mendapat kecaman luas, pihak militer Israel melalui juru bicaranya mencoba meredam situasi. Mereka menyebut bahwa pernyataan sang jenderal bukanlah ancaman resmi dari pemerintah Israel. Menurut mereka, video tersebut merupakan hasil potongan wawancara internal yang disebarkan tanpa izin. Namun, banyak pengamat menilai klarifikasi itu tidak cukup. Pasalnya, rekaman yang beredar sangat jelas menunjukkan nada ancaman yang nyata dan tidak bisa dianggap sebagai salah paham semata. Beberapa analis menilai bahwa langkah Israel untuk mencuci tangan dari pernyataan jenderalnya justru menunjukkan ketakutan terhadap tekanan diplomatik internasional, terutama karena Indonesia adalah salah satu negara besar di Asia dengan pengaruh politik yang cukup luas. Banyak analis politik internasional mencoba memahami mengapa seorang jenderal IDF sampai mengeluarkan ancaman terbuka terhadap Indonesia.
Salah satu alasan yang paling mungkin adalah karena Israel merasa tekanan internasional terhadap mereka semakin meningkat, terutama setelah berbagai negara mulai secara terbuka mengkritik agresi mereka di Gaza. Indonesia, sebagai salah satu negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, memiliki pengaruh moral yang besar dalam isu Palestina. Setiap tindakan Indonesia di Gaza memiliki dampak simbolis yang kuat. Kehadiran pasukan TNI di sana menunjukkan bahwa solidaritas dunia terhadap Palestina bukan sekadar kata-kata, melainkan tindakan nyata. Bagi Israel, hal itu bisa dianggap sebagai ancaman terhadap citra dan legitimasi mereka di mata dunia. Maka, tidak mengherankan jika muncul reaksi emosional dari sebagian pejabat militer mereka. Pasukan TNI yang ditempatkan di Gaza tidak memiliki misi tempur. Mereka beroperasi di bawah bendera perdamaian dan fokus pada kegiatan kemanusiaan seperti distribusi bantuan pangan, perawatan medis, serta perlindungan terhadap warga sipil di zona rawan. Namun di lapangan, situasi seringkali rumit. Wilayah Gaza merupakan area konflik aktif, dan garis batas antara kegiatan kemanusiaan dan militer seringkali kabur. Meski begitu, TNI dikenal sangat disiplin dalam menjaga netralitas. Kehadiran mereka bukan hanya membantu rakyat Palestina secara langsung, tetapi juga menjadi simbol diplomasi Indonesia di tingkat global. Bahwa bangsa ini tidak hanya berbicara soal perdamaian, tetapi juga menegakkannya dengan tindakan nyata.